Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelum lanjut pada video, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 20110312899, kakak dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Kemudian, apa saja sih adik-adik yang dapat membentuk sebuah bangun datar? Jadi, yang dapat membentuk sebuah bangun datar adalah titik. Titik adalah simbol yang digambarkan sebagai lingkaran kecil dan tidak memiliki dimensi. Kemudian garis. Garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang disatukan. Kemudian sinar. Sinar adalah suatu garis yang bermula dari satu pangkal memanjang tidak terbatas ke satu arah. Selanjutnya sudut. Sudut adalah gabungan dua sebuah sinar yang titik pangkalnya bersekutu. Kemudian macam-macam bangun datar dan sifatnya. Ada persegi dengan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian rumus kelilingnya 4 kali S. S merupakan ukuran sisi persegi. Kemudian sifat-sifat persegi. Sisi-sisinya sama panjang, diagonal-diagonalnya sama panjang, keduanya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. Sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Kemudian, persegi panjang. Rumus kelilingnya sama dengan 2 kali P tambah L. Kemudian luasnya sama dengan P kali L, di mana P merupakan panjang dan L merupakan lebar. Sifat-sifat persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan untuk saling membagi dua sama panjang, dan setiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga, di mana memiliki rumus keliling sisi tambah sisi tambah sisi, dan rumus luasnya A kali T bagi 2. S sama dengan sisi, A adalah alas, dan T sama dengan tinggi. Kemudian sifat-sifat segitiga. Memiliki 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Lalu, memiliki 3 sisi dan 3 sudut, dan semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya, lingkaran, yang memiliki rumus R sama dengan D per 2, dan D sama dengan R kali 2. Rumus kelilingnya adalah PD atau 2PR. Luasnya PD2 per 4 atau PR kuadrat. 7 atau 3,14. D merupakan diameter dan R merupakan jari-jari. Lingkaran memiliki sifat, yaitu satu titik pusat, kemudian jarak tepi garis ke titik pusat disebut jari-jari atau dilambangkan R, memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Selanjutnya, trapesium yang memiliki rumus keliling S tambah S tambah S tambah S dan memiliki
rumus luas A tambah B kali T, di mana S adalah sisi, A adalah sisi atas, B adalah sisi bawah, dan T adalah tinggi. Trapesium memiliki sifat yaitu sepasang sisinya sejajar, memiliki dua pasang sudut yang sama besar, trapesium sama kaki, atau memiliki dua sudut siku-siku, trapesium siku-siku. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Selanjutnya belah ketupat, yang memiliki rumus keliling 4 kali S dan luas D1 kali D2 per 2, di mana S adalah sisi, D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Sifat-sifat belah ketupat: sisi-sisinya sama panjang, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus membagi 2 sama panjang, kemudian diagonal-diagonalnya membagi 2 berhadapan 2 sama besar, selanjutnya sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian layang-layang yang memiliki rumus keliling S tambah S tambah S tambah S dan rumus luas D1 kali D2 per 2, yang memiliki sifat mempunyai sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, dan yang terakhir kedua diagonalnya tegak lurus berpotongan dan salah satu sudutnya membagi 2 dengan sama panjang bagian layang-layang. Selanjutnya jajar genjang yang memiliki rumus keliling sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi dan luas A kali T. Jajar genjang memiliki sifat-sifat yaitu berbentuk segi 4, sisi-sisinya yang berhadapan memiliki panjang yang sama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan diagonal-diagonalnya berpotongan untuk saling membagi 2 sama panjang. Kemudian lanjut ke sebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama, tidak hanya persegi panjang, namun semua persegi dapat kita sebut sebangunan karena semuanya memiliki sudut siku-siku. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, dan sudut bersesuaian yang diampit sama besar. Contohnya pada gambar berikut ini. A sama seperti P, B sama seperti Q, dan C sama seperti R. Maka dapat kita tulis AB per PQ, BC per QR, dan AC per PR. Kemudian kongruensi segitiga. Dua benda atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua buah bangunan yang kongruen dihubungkan melalui simbol kongruen. Sehingga jika terdapat dua buah segitiga yang kongruen, misalnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kemudian syarat kongruen pada segitiga, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diampit oleh kedua sisi tersebut sama besar, dan yang terakhir satu sisi dan dua sudut yang bersesuaian pada sisi itu sama besar. Pada gambar di samping ada bangunan yang sebangun tapi tidak kongruen, namun pada gambar yang di bawahnya merupakan gambaran sebangun dan kongruen. Kemudian contoh kongruensi segitiga. Contoh pada segitiga sama kaki, dari gambar di samping diketahui bahwa segitiga ACM adalah segitiga sama kaki dan sisi AP merupakan garis tinggi dari segitiga ACM sehingga membentuk segitiga ACP dan segitiga AMP. Dan apakah segitiga ACP kongruen dengan AMP?
Segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Karena segitiga ACP dapat tepat menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP terhadap garis AP, atau semua sisi segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Dan selanjutnya segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki sehingga sudut ACP sama dengan sudut AMP. Baik, sekian video dari kakak, terima kasih.